Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, aku Fenty Mariska. Di sini aku bakal jelasin sedikit terkait laut lepas. Nah, apa sih laut lepas? Pengaturan laut lepas terdapat dalam konvensi-konvensi internasional, salah satunya Konvensi Jenewa, yang merupakan hasil dari konferensi PBB tentang hukum laut internasional pada tahun 1958. Nah, dalam pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 ini mendefinisikan bahwa laut lepas adalah semua bagian laut teritorial yang tidak termasuk laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara. Kemudian ada juga yang mendefinisikan di dalam konvensi terbaru yang dipakai hingga saat ini, yaitu konvensi atau UNCLOS tahun 1982 yang menyatakan bahwa laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Jadi, sesuai dengan definisi ini, laut lepas terletak jauh dari pantai, yaitu bagian laut dari zona ekonomi eksklusif. Adapun dalam laut lepas itu mempunyai prinsip kebebasan. Apa saja sih prinsip dari kebebasan di laut lepas ini? Nah, ini diatur di dalam pasal 87 UNCLOS tahun 1982. Yang pertama, itu ada kebebasan berlayar. Yang kedua ada kebebasan penerbangan, kemudian ada kebebasan memasang kabel dan pipa di bawah laut, kemudian ada kebebasan membangun instalasi lainnya, ada juga kebebasan penangkapan ikan, kemudian yang terakhir ada kebebasan riset ilmiah kelautan. Adapun teori mengenai natur yuridik atau sifat hukum dari laut lepas ini terdiri atas yang pertama res nullius yang menyatakan bahwa laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Kemudian ada juga yang namanya res communis yang menyatakan bahwa laut lepas ini milik bersama. Kemudian ada yang terakhir yang merupakan satu-satunya solusi terbaik untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, yaitu namanya domain public internasional. Pengaturan kapal di laut internasional ini ada di dalam pasal 92 UNCLOS tahun 1982. Apa saja sih? Nah, setiap kapal di laut lepas maupun di laut manapun itu wajib mengibarkan bendera negaranya. Bendera negara menunjukkan asal negara kapal. Hal ini menandakan bahwa kapal itu tunduk pada hukum dari negara yang benderanya dikibarkan di atas kapal. Nah, kapal-kapal yang ada di laut lepas sepenuhnya tunduk pada peraturan-peraturan atau ketentuan negara bendera. Nah, ini tercatat dan jelas di dalam pasal 92 UNCLOS tahun 1982. Nah, kemudian gimana nih kalau misalkan ada sebuah kapal yang berlayar di laut lepas kemudian ditangkap nih sesuai dengan kasus yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas. Apakah sah menurut hukum laut internasional? Nah, kita kaji nih. Aku tadi baca sedikit tentang kasus yang terjadi dilakukan oleh TNI AL, yaitu mereka menangkap kapal asing yang tidak mengibarkan bendera, kemudian tidak memiliki paspor dan dokumen perjalanan yang sah atau tidak memiliki sama sekali, dengan dalih dokumen mereka diambil 10 tahun yang lalu atau di lapak mereka berhenti sebelum-sebelumnya. Kemudian mereka sudah berlayar kurang lebih 10 bulan berlayar. Kemudian juga mereka pernah berganti-ganti bendera, berganti-ganti nama. Nah, ini sebenarnya sah nggak sih dilakukan penangkapan? Di dalam UNCLOS, jika tidak ada atau tidak mengibarkan bendera negara atau bendera kebangsaan, itu melanggar yang namanya prinsip yang sudah aku jelasin tadi, yaitu di bagian pasal 92 UNCLOS tahun 1982. Nah, ini jelas bahwa pada saat melakukan pelayaran di laut lepas itu diharuskan mengibarkan bendera. Itu menandakan bahwa kapal itu berasal dari negara mana. Itu kan langsung tahu tuh kapal tersebut dari negara mana sebagai identitas.
Apalagi yang di sini disebutkan bahwa kapal tersebut berganti-ganti nama, berganti-ganti bendera. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak adanya atau tidak jelasnya identitas kapal tersebut. Kemudian 10 bulan berlayar. Ini ditegaskan dalam pasal 110B UNCLOS 1982 yang mengizinkan kapal-kapal perang untuk menahan kapal-kapal yang dicurigai terlibat perdagangan budak. Nah, di sini karena mereka sudah berlayar 10 bulan, itu dicurigai bahwa mereka telah melakukan perdagangan perbudakan. Ini yang dijadikan dasar bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL yaitu sah-sah saja karena untuk keamanan negara perairan tersebut juga. Mungkin itu dari aku. Sekian tentang laut lepas hari ini. Kita lanjut nanti kalau misalkan ada tugas lagi. Next time kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye.